Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bincang Pajak bersama Mirza. Kali ini kita akan diskusi mengenai bagaimana yang lagi hot-hot isu nih. Kita tahu kalau marketplace kayak Tokopedia, Shopee, Lazada tuh bakal diwajibin untuk motong PPh 0,5% dari omsetnya si pelapak gitu ya. Pelapak ya, bukan Bukalapak. Katanya bisa nambah penerimaan negara sekitar 1,5 triliun per tahun. Ya nggak terlalu gede sih, tapi ya lumayan lah ya. Tapi apa dampaknya ke pelapak-pelapaknya gitu kan? Seperti biasa, kali ini gue udah kedatangan tamu sebagai narasumber, yaitu dari praktisi perpajakan dan juga pengamat pajak digital. Bang Bro Aditya Chandra, apa kabar? Terima kasih sudah diundang. Sehat, akhirnya nih ya, siap. Apa kabar Bang Adit? Sehat. Thank you udah datang ke sini. Kita coba langsung aja Bang, kita diskusi mengenai pemotongan PPh di marketplace. Kira-kira jelasin aja Bang gimana regulasi ini. Baik, jadi untuk marketplace ini sendiri perpajakannya sebetulnya selama ini kan sudah berlaku ya untuk UMKM. Jadi bagi halayak ramai yang melakukan transaksi perdagangan online melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, itu wajib melaporkan omsetnya sesuai dengan prinsip self assessment dari perpajakan. Namun di marketplace ini sendiri, ini kan sudah banyak menjamur di Indonesia, sudah ramai sekali sampai omsetnya kalau nggak salah sekitar 1.100 triliun ya. In total ya, jadi omset seluruh pelapak ya, omset seluruh pelapak di Indonesia. Seluruh pelapak, betul. Oh, gede juga ya, 1.100 triliun. Menjamur sekali. Wow, tapi kecil-kecil. Yang jualan itu omsetnya apakah semuanya besar atau mayoritas masih kecil-kecil? Baik, jadi memang salah satunya untuk masalah pajak marketplace itu sendiri tentu mungkin ada harapan dari pemerintah untuk membuka yang namanya tabir dari shadow economy. Jadi mungkin ada banyak yang sudah lapor pajak sebetulnya dari marketplace, tapi ada juga nih 1-2 orang yang belum lapor. Nah ini siapa nih? Nah itulah yang disebut dengan shadow economy. I see. Jadi sebenarnya Bang Adit ini tuh bukan pajak baru ya? Baik. Jadi bukan pajak baru guys, cuman bagaimana mekanisme pemungutannya di shifting aja gitu ya. Baik, jadi mungkin sebelumnya teman-teman nggak perlu terlalu khawatir. Memang terkait dengan pajak marketplace ini sendiri bukan merupakan pengenaan pajak baru, tapi hanya merupakan shifting ya. Dari tadinya wajib pajak itu kita masing-masing lapor secara manual, nah sekarang dari marketplace membantu untuk memungut pajaknya seperti itu. Jadi kalau misalnya omsetnya 10 juta, dari bantu dipungut pajaknya dari situ. Kalau misalnya 10 juta udah kena pemotongan ini? Baik, kalau misalnya 10 juta, kita punya teknis yang namanya SKB. Jadi DJP itu memang meminta wajib pajak kalau misalnya memang omsetnya belum sampai 500 juta, itu kalian tidak perlu khawatir dipotong pajak karena ada namanya pengenaan SKB. Nanti kalau misalnya memang dari marketplace akan memotong, kalian tunjukkan SKB, harusnya marketplace tidak memotong pajak seperti itu. Simplifikasi aja nih Bang. Jadi misalnya kalau kita omsetnya setahun di atas 500 juta, barulah kita dipotong nih sama si Tokopedia, si Shopee, TikTok dan sebagainya gitu ya. Betul. Tapi kalau omset kita masih di bawah 500 juta, maka kita masih ngelaporin sendiri ya, omset itu ya. Nah, jadi omset itu masih lapor sendiri, self assessment namanya. Betul. Gitu kan. Oke, jadi cuman bedanya dipotongin atau ngelapor sendiri aja guys, gitu kan. Benar. Jadi tidak ada pajak baru. Nggak ada pajak baru. Nah, kalau dari sisi Dijen Pajaknya sendiri nih Bang, kira-kira DJP emang belum ngeluarin statement resmi ya tentang bagaimana si GMV dari e-commerce Indonesia itu sendiri. Ada yang bilang katanya 1.100 triliun tadi dibilang gitu kan. Nah, kira-kira kalau dari jumlah omset keseluruhan pelapak di Indonesia ini, potensi penerimaan negara dari pemberlakuan pengenaan pajak PPh 22 ya? PPh 22 yang baru ini berapa tuh Bang? Jadi memang kalau dari data BPS, data marketplace itu sendiri, omsetnya in total sekitar 1.100 triliun tahun pajak. Jadi dari 1.100 mungkin taruhlah sepertiganya lah yang menjadi target dari kebijakan ini, mungkin ya sekitar 300 triliun dikalikan 0,5 ya sekitar 1,5 triliun. Tadi yang disebut di awal ya 1,5 triliun ya. 1,5 triliun sebenarnya nggak terlalu gede ya untuk targetnya Dijen Pajak gitu kan. Dari target Dijen Pajak kan 1.500 kemarin. Wah, iya, atau 2.500 triliun satu tahun ya. 1.000 lebih. 1.000. Jadi memang
Bukan itu yang sebenarnya ditargetkan Ditjen Pajak ya dari pengenaan mekanisme baru ini. Jadi memang ini bukan pajak baru, tapi merupakan percepatan pemungutan pajak. Jadi kalau misalnya memang kalian bertransaksi, kalian mau jualan di marketplace, kalian akan dibantu pemungutan pajaknya melalui Tokopedia, Shopee, apapun seperti itu. Namun hanya yang tidak memiliki SKB saja. Kalau sudah omsetnya di atas 500, nanti tentu akan dibantu pemungutannya melalui marketplace. Nah, tujuannya apa sih sebetulnya? Ya tadi membuka tabir shadow economy. Siapa saja yang belum melaksanakan self assessment, mungkin belum paham perpajakan pelaksanaan seperti apa, kan tentu ada penjual baru juga ya, betul. Yang siapa tahu omsetnya juga mungkin masih kebanyakan di bawah 500 juta gitu, jadi sebetulnya belum kena juga. Jadi tapi kan perlu dibangun yang namanya awareness, karena suatu saat nanti mereka pasti nge-reach nih di atas 500 seperti itu Pak Mirza. Oke. Tentu kan kalau misalnya kita belanja di Tokopedia, TikTok, Shopee kan gampang tuh ya Bang ya, tinggal klik selesai gitu kan. Nah, aplikasi dari pajak ini kan nggak segampang klik tombol tadi gitu ya. Betul. Kira-kira tantangannya apa aja nih Bang? Baik, tantangannya tentu marketplace ini sendiri kan sekarang sudah menjamur ya. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita selaku pelaku dari marketplace, itu sebetulnya kan ada potongan-potongan juga dari marketplace. Itu jumlahnya juga lumayan besar, sekitar 10-14%. Nah, tantangannya tentu di sini bagaimana pemerintah harus bisa menjelaskan yang mana yang dipotong marketplace sebagai biaya administrasi, yang mana yang sebagai pemungutan pajak. Nah, pemungutan pajak sendiri itu sebetulnya hanya sekitar 0,5% seharusnya. Seperti itu, jadi kecil sekali. Berarti kalau kita dipotong, kita jualan nih di Shopee atau Tokopedia gitu kan, tiba-tiba dipotong 12% gitu kan, itu bukan pajak guys. Itu mungkin komisinya Tokped yang gede. Sementara PPh 0,5%-nya itu PPh dua-duanya cuma 0,5% ya Bang. Betul. Ya gitu. Jadi agak-agak khawatir nih biaya administrasi yang tinggi dari marketplace dianggap sama masyarakat itu pajaknya gitu. Jadi ya Bang. Misleading informasi gitu kan. Nah, terkait dengan privacy gimana Bang? Kira-kira ada khawatir dari pelapak itu data-data mereka justru akan disalahgunakan gitu kan? Jadi pasti memang PR-nya pemerintah selain dari harus menjelaskan ya sosialisasi sejak dini, ini pengenaan pajaknya nantinya seperti apa, tarifnya berapa, juga harus bisa menjamin kerahasiaan data dari para pelanggan, jangan sampai bocor seperti itu. Itu yang paling penting juga salah satunya. Gimana dengan sosialisasi dari DJP? Apakah udah tahu semua? Baik, kalau sampai dengan saat ini memang regulasinya kan belum terbit ya. Jadi memang mungkin dari pemerintah masih coba meramu bagaimana kebijakan ini nanti terbit seperti apa, tarifnya berapa, dan pengenaannya nanti mulai sejak kapan itu kita tunggu bersama seperti itu. Jadi memang belum ada aturan aplikasi aturan pelaksanaan yang sampai dengan saat ini belum ada, tapi nanti teman-teman jangan khawatir, pada prinsipnya tidak ada pengenaan pajak baru. Tadi juga sudah diungkapkan di awal, memang harapannya kemungkinan juga tidak akan muncul pajak dari shadow economy ini yang cukup besar sebetulnya, mungkin sekitar 1,5 triliun sebetulnya. Tapi kan untuk menciptakan prinsip keadilan itu sendiri Pak Mirza, jadi supaya yang tadinya belum bayar pajak, masih sembunyi-sembunyi atau yang belum aware atas perpajakan, jadi sudah dibangun awareness-nya. Siap. Seperti itu. Nah, misalnya nih Bang, saya bikin lapak di Tokopedia, bukan di Bukalapak misalnya gitu ya. Di Tokopedia saya bikin lapak, namanya Lapak Mirza. Nah, Lapak Mirza ini sudah mencapai 600 juta setahun. Nah, untuk biar saya nggak dipotong PPh 0,5%, saya bikin lapak kedua, Lapak Mirza and Family, gitu kan. Jadi saya bagi dua tuh 300. Nah, itu gimana tuh Bang? Baik. Jadi kalau ini sebetulnya sudah rahasia umum ya, bagaimana cara para penjual ini memecah mungkin usahanya dalam bentuk PT yang berbeda seperti itu. Nanti kan pembuktiannya dari prinsip self assessment. Kalian teman-teman membuat omsetnya seperti apa. Kalau misalnya memang dari kantor pajak nanti ternyata membuat SP2DK, kemudian ketahuan, ini kalian harusnya
punya omsetnya dari berbagai macam platform nih, atau mungkin dari PT-PT yang berbeda ini harusnya jadi satu karena sebetulnya penggunanya satu lah, bisa jadi seperti itu sih. Oh, berarti Jadi memang harus dibuktikan di Dijen Pajak yang ngebuktiin ya kalau misalnya kita punya banyak PT gitu ya, Iya. punya banyak lapak gitu ya. ada klarifikasi namanya SP2DK. Oke, ada dipanggil sama DJP, SP2DK nanti gitu ya. Surat cinta dulu. Surat cinta. Aduh, pusing gua kalau misalnya ada surat cinta dulu. Bisa gitu ya. ketemu saya nanti. bisa kesini deh, nanti kita bantu ya. Oke, siap Kang. Nah, berarti tadi Bang Adit bilang kalau misalnya omset di bawah 500 juta masih tidak kena potongan PPh pasal 22 oleh marketplace ya. Iya. Jadi mekanismenya akan tetap self assessment. Masih sama sebetulnya, masih sama. Nanti teman-teman yang memang omsetnya sebetulnya memang masih di bawah 500, kalian tinggal bikin di Cortex SKB supaya tidak dipotong PPh pasal 22, tapi nanti tetap kalian harus laporkan SPT tahunannya ya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti itu. Nah, Bang, sorry, ini kan pajak di bidang digital ini kan masih something new ya. Di Indonesia pun something new. Gimana kalau di luar negeri, Bang? Baik, kalau di luar negeri itu sendiri sebetulnya kalau nggak salah di India ya, India. itu sebetulnya sudah dipungut PPh dari marketplace. Jadi kita bukan yang pertama sih sebetulnya. Oke. Ya mudah-mudahan kita bisa ngikutin lah. Oke, mungkin seperti Amazon gitu ya, itu katanya sudah dipotong tax collected at source Iya, di India gitu ya. Di Eropa sistem laporannya juga lebih canggih lagi dengan rate yang disesuaikan untuk Iya. pajak digital, sistem laporan ganda dan lain-lain gitu ya. Berarti ini Indonesia sebenarnya bukan yang pertama ya. Jadi bisa mengadop dari aturan-aturan di negara lain gitu ya, Bang. Ya tentunya kan kita harus mencontoh ya kebijakan yang memang baik dari negara lain ataupun mungkin dari negara-negara yang OECD, kan kita juga harus bersaing. Tapi yang paling penting adalah sosialisasinya harus humanis, harus jelas, kemudian dari sisi wajib pajak juga merasa ada prinsip keadilan yang berlaku. Right. Nah, apalagi karena kita udah jadi member dari negara-negara OECD ya, Betul, ya Bang ya. betul. Jadi kalau misalnya negara OECD berarti kita juga dipantau tuh ya bagaimana reformasi perpajakan juga jalan apa enggak nih Pastinya. gitu ya. Sebetulnya yang dari platform digital yang dipungut pajaknya paling besar itu PPN PMSE itu sangat besar. I Jadi see. sebetulnya teman-teman tidak perlu khawatir. Yang satu ini adalah bukan pengenaan tarif pajak baru, rate-nya juga nanti 0,5% masih juga ya. 0,5%. Bagi yang masih belum reach 500 juta, kalian bisa meminta SKB dari Cortex. Cuma 1 menit bikinnya selesai. Oke, siap. Nanti kalau misalnya masih bingung-bingung boleh konsul ke kita ya Bang ya. Ke Pak Mirza, silakan. Siap. Oke, makasih banyak Bang Adit untuk undangannya. hadir di sini. Dan buat teman-teman bincang pajak bersama Mirza, kalau misalnya yang merasa bincang pajak kita useful, boleh dong di komen, like, and share ke teman-teman yang lain. Oke, kita tunggu mungkin ada usulan. Kira-kira kita mau bahas apa lagi ke depan. Oke, see you next time. Bye-bye. Terima kasih.